Halo semua, kembali lagi di channel gua dan selamat datang di episode keempat dari Sejarah Mobil. Buat kalian yang baru di channel ini, kalian bisa lihat episode sebelumnya dengan klik playlist yang udah gua taruh di pojok kanan atas. Oke, di video kali ini kita akan belajar sejarah dari Mazda RX-7 atau RX-7. Siapa sih yang nggak tahu mobil ini dengan mesin wanker rotarinya dengan bunyi khas berap-berapnya? Apalagi mobil ini jadi terkenal gara-gara game Need for Speed, ditambah dimodifikasi pakai body kit velset jadi ciri khas punyanya Han ya, warna hitam dan orange. Oke, kayaknya nggak akrab kalau kita nggak bahas sejarah dari mesinnya ini. Nah, untuk mesin wanker rotary ini diciptakan oleh insinyur yang berasal dari Jerman yang bernama Felix Wanker di tahun 1950. Dia mengembangkan mesin ini bersama dengan pabrik mesin yang bernama NSU Motorwerk AG. Dan kemudian di tahun 1957, NSU menjual lisensi dari mesin rotary ini ke semua perusahaan di dunia agar dibeli dan disempurnakan lagi konsepnya. Lanjut di tahun 1959, NSU mengundang insinyur ahli dari pabrik mobil di seluruh dunia untuk memamerkan mesin buatan mereka, yang akhirnya menarik perhatian dari Presiden Mazda dengan alasan membutuhkan teknologi yang unik untuk bersaing melawan pabrik yang lain. Setelah Mazda membeli lisensi dari mesin rotary, kemudian membawanya semua prototipenya itu balik ke Jepang. Nah, di tahun 1961, Mazda mulai melakukan tes uji coba kepada mesin rotarinya ya, agar dapat diproduksi secara massal. Ternyata saat melakukan tes uji cobanya, bagian ujung dari piston segitiga itu membuat keropos bagian casingnya yang menimbulkan gesekan dan membuat mesinnya yang akhirnya meledak. Dari sinilah Mazda tuh mulai cari cara gimana sih biar caranya tuh nggak kegerus terus itu bagian pinggirannya itu sama piston segitiganya ini ya, piston rotarinya ini. Nah, kemudian diciptakanlah apex seals atau penutup apex ya, yaitu sebuah besi tipis yang berfungsi untuk menjaga kompresi udara di dalam casingnya dan memperhalus gerakan putaran piston segitiganya itu. Jadi tuh apex seal itu ditaruh di ujung-ujungnya tuh, jadi ada sela-selanya tinggal dimasukin gitu aja sih. Nah, setelah 6 tahun melakukan penelitian dan pengembangan mesin rotary, akhirnya rilislah generasi pertama sports car yang menggunakan mesin rotary yang diberi nama Mazda Cosmo, yang rilis di Tokyo Motor Show pada tahun 1967. Semenjak diciptakannya Mazda Cosmo dan Mazda RX-3, hasil penjualan mobil yang menggunakan mesin rotary meningkat, sampai akhirnya krisis bahan bakar melanda di tahun 1978 dan terpaksa Mazda harus memberhentikan produksi mobil mereka. Lanjut lagi ke 1 tahun kemudian, di tahun 1979, Mazda merilis generasi terbaru dari seri sebelumnya yang seri RX-3 itu, yaitu RX-7 Savana, menggunakan desain yang terinspirasi dari mobil Lotus Elan. Meski menggunakan nama Savana seperti generasi sebelumnya, tetapi seri RX-7 ini adalah mobil yang berbeda dari spesifikasinya, hanya saja masih menggunakan mesin berjenis rotary. RX-7 ini mempunyai spesifikasi yaitu 1150cc yang mempunyai 100 tenaga kuda yang dapat menempuh 0 sampai 100 dalam waktu 9,2 detik. Dengan menggunakan transmisi manual 4 speed, ditambah mobil ini memiliki pusat gravitasi yang rendah karena mesinnya itu yang terletak di belakang poros depan, sehingga menghasilkan 0,700 gram gaya gravitasi ketika melakukan tikungan. Lanjut lagi ke tahun 1985, setelah kesuksesan dari generasi pertama RX-7, lahirlah generasi kedua dari RX-7, yaitu RX-7 FC. Pada generasi kedua ini, Mazda merombak lagi desain mobilnya yang sekarang terinspirasi dari Porsche 924. RX-7 FC ini menggunakan mesin 13B FDAI yang berkapasitas 1300cc yang dapat menghasilkan 146 tenaga kuda, lalu menggunakan sistem kemudi setir rack dan pinion agar saat melakukan putaran setir akan terasa ringan. Karena bertambahnya fitur-fitur baru, RX-7 FC ini lebih berat 363 kg dibandingkan generasi sebelumnya, yang kemudian membuat pro kontra di dunia balapan, khususnya untuk negara Australia itu yang kurang suka sama yang RX-7 FC ini, dan dia lebih memilih generasi pertama yaitu RX-7 biasa karena bobotnya lebih ringan. Karena masalah bobot tadi, akhirnya di tahun 1988 Mazda memperkenalkan varian convertible-nya yang beratnya sama seperti generasi RX-7 yang pertama kali dan dengan pengurangan fitur-fitur yang sudah dicopot seperti ya power steering, wiper, dan lain-lain. Tapi convertible ini, RX-7 convertible ini tidak bertahan lama dan hanya diproduksi sampai tahun 1992.
memasuki generasi ketiga dan generasi terbaik dari seri RX-7 pada tahun 1992 yang sekarang sudah berevolusi menjadi sports car mewah dan desainnya yang sudah berubah menjadi aerodinamis, yaitu Mazda RX-7 FD yang menggunakan mesin 13B REW yang sudah menggunakan sistem sequential twin turbo yang berguna untuk akselerasi yang halus. Nah, fungsi turbonya ini yang pertama adalah untuk menambah torsi di RPM yang rendah, lalu untuk turbo yang kedua akan standby dan aktif ketika sudah menyentuh 4500 RPM. Mesin ini sudah berkapasitas 1300 yang mampu menghasilkan 252 tenaga kuda. Lanjut ke tahun 2002, lahirlah RX-8 atau generasi terakhir yang masih menggunakan mesin wanker rotary ini ya. Mobil sport ini diciptakan khusus untuk pasar Amerika dan Asia. Untuk kapasitas mesin RX-8 ini cukup kecil, hanya 1300 cc yang dapat menghasilkan 189 tenaga kuda dan memiliki transmisi 5 speed manual dan 6 speed otomatis. Sampai akhirnya mobil ini diberhentikan produksinya di tahun 2012 oleh Mazda sendiri. Kayaknya segini aja untuk sejarah mengenai Mazda RX-7 dan RX-8. Nah, dari semua generasi ini mana yang jadi favorit kalian? Dan seperti biasa tulis di komentar ya, mau mobil apa lagi yang mau gue bahas dan ceritain sejarahnya. Dan seperti biasa jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video seru dari channel gue. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dah.